Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah yashhadu nabi. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di sela-sela kesibukan kita mencari karunia Allah di muka bumi ini, kita telah mampu memenuhi panggilan Allah bersujud bersih. Kita laksanakan secara berjamaah, tetap tercurah kebagingan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tentang menunaikan panggilan ibadah haji. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah SWT, ibadah haji adalah ibadah yang secara khusus adalah ibadah yang sangat berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah haji adalah ibadah rukun Islam yang kelima. Akan tetapi di situ ada perkecualian karena ibadah haji ada 3 yang harus dipenuhi. Yakni 1 harus memiliki harta. Yang kedua harus memiliki fisik. Yang 3 harus memiliki ilmu. Rukun Islam yang pertama, kedua, dan ketiga, keempat. Tapi yang kelima itu khusus bagi orang yang mampu. Diperintahkan bagi yang mampu. Lah mampunya bagaimana? Karena itu ada 3 itu. Harta, fisik, dan ilmu. 3-tiganya harus ada. Memiliki harta tidak mempunyai fisik. Fisik tidak sehat. Tidak akan bisa berangkat. Memiliki harta, memiliki fisik yang sehat, tapi tidak berilmu, ya ibadah tidak akan diterima. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi 3-tiganya harus. Ya. Lalu ibadah haji panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk memanggil kepada seluruh umat manusia, wa adzifin nas bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Akhirnya Nabiullah Ibrahim, panggillah, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu ketika Allah memerintahkan pada Nabiullah Ibrahim bertanya, bagaimana kami akan mampu memanggil sedang kami tidak punya daya kekuatan. Tapi perintah Allah, panggil. Lalu dipanggil. Lalu Nabiullah Ibrahim berdiri di Jabal Qubis, di belakang Bait Sofa. Kalau sekarang itu di pintu raja. Nah di situlah pintu. Di pintu raja itu nanti begitu masuk, langsung keluar, masuk ke dalam, langsung lurus ke Hajar Aswad. Nabi Allah memanggil, wa antim fin nas bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir min kulli hajjin amik. Ini saya akan berbondong-bondong datang dengan unta yang kurus, yang gemuk, mereka akan datang. Dan ternyata apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam terbukti. Dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kita dipanggil itu ada 3 golongan. Terbelah menjadi 3 golongan. Golongan pertama, golongan kedua, dan golongan 3. Golongan pertama adalah orang yang dipanggil dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Golongan yang pertama adalah orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mau ini panggilannya. Ini. Mereka diberi harta, mereka punya iman, punya kesempatan, punya kemampuan dan melaksanakan ibadah haji. Dan alhamdulillah saudara-saudara kita saat ini yang memiliki lapangan harta, fisik, dan ada yang sudah sampai di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, dan pada gelombang pertama datang dari Madinatul Munawwarah, lalu sudah ada yang sudah sampai di Mekah sambil menunggu datangnya musim haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Gelombang pertama, kelompok pertama yang aku datang menepanggil ya Allah. Lalu kelompok pertama. Lalu ada kelompok kedua yang mereka memiliki harta, fisik, dan semuanya, tapi ragu. Nabi SAW menyirin man adzal hajja fal yu'ajil. Ya. Ini kelompok dua. Ya. Barang siapa yang hendak melaksanakan ibadah haji, hendaklah ia segera melaksanakannya. Fa innahu yamrud, sebab ia mungkin akan jatuh sakit, wa tadilu rakhillah, dan kendaraannya hilang, ataupun dia wa takunul hajjah, atau ada keperluan lain. Dia memiliki harta tapi ragu. Kenapa ragu? Wah, saya memiliki harta tapi kendaraan saya belum ganti. Saya memiliki harta, saya masih mikirkan anak untuk sekolah, nanti kuliah gimana kalau nggak ada tabungan. Saya memiliki harta tapi saya belum memperbaiki rumah. Ada aja, saya memiliki harta tapi saya harus ganti ini dan sebagainya. Ternyata dia lebih mementingkan dunia daripada memenuhi panggilan Allah SWT. Maka disindir. Orang yang sudah punya kemampuan harta, punya kemampuan ilmu, ada kesempatan tapi ragu, dia tidak mau melaksanakannya, disindir bahwa suatu ketika harta yang seharusnya ini untuk berangkat haji hilang, atau untuk keperluan lain, dan di keperluan lain pun tidak bisa melaksanakannya. Nah, ini kelompok yang kedua. Lalu kelompok ketiga lebih parah lagi, ya. Kelompok ketiga ini orang yang tidak mengimani, orang tidak mau melaksanakan ibadah haji, sehingga ditegur. Man malaka zadan wa rahillatan tubalihu ilallah. Barang siapa yang siap, mampu untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji, walam yahuj, dan tidak mau melaksanakan ibadah haji, fala alaihi. Ini, fala alaihi, maka ia boleh pilih. Ayamutu Yahudian atau Nasranian. Nah, ini yang sangat-sangat berat, itu yang ketiga. Barang siapa yang sudah memiliki harta, punya kemampuan, tapi tidak mau melaksanakan ibadah haji, dan karena tidak ada iman, maka silahkan tinggal pilih, meninggal dalam keadaan Yahudi atau meninggal dalam keadaan Nasranian. Astagfirullah, subhanallah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu. Jangan sampai kita menjadi kelompok yang ketiga, yang tidak memiliki keimanan, padahal kita mampu. Bapak dan Ibu jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah SWT, yuk kita lihat kemampuan kita bagaimana sih. Nah, mampu itu kalau kita telisik, kita telusuri, banyak sekali. Ada orang yang melaksanakan ibadah haji karena apa? Abidin, silakan, nggak masalah. Atas biaya dinas, nggak masalah. Ada yang melaksanakan ibadah haji kosasi, ongkos dikasih, nggak masalah.
Anda melaksanakan ibadah haji karena tugas, enggak masalah. Mungkin harta kita yang ada di situ karena doa kita. Bisa jadi. Tapi kita harus yakin, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kita telah diberi rezeki oleh Allah SWT, apalagi yang kita secara fisik sehat. Banyak orang yang secara lahiriah tidak mampu melaksanakan ibadah haji, tapi dia mampu. Saya punya termasuk marbot masjid. Secara lahiriah tidak mampu karena dia seorang marbot, dan marbotnya bukan marbot tetap. Dia sambil lalu dia menjajakan sol sepatu setiap habis ini, karena nggak cukup untuk kehidupan aja, dengan penghasilan marbot masjid nggak cukup. Tapi apa ternyata diam-diam menabung dan pada akhirnya dia berangkat haji. Subhanallah, seorang marbot masjid di jantung, dan ketika saya jadi pengurus di situ, subhanallah, mampu. Tapi kadang-kadang kita sudah profesi tetap, sudah mohon maaf ya, udah ada yang prajurit, ASN, jelas tetap. Kalau mau menyisikan sebenarnya bisa, atau dan sebagainya. Tapi karena ragu lah, itu ada kelompok yang paling rentan adalah yang kedua, yang ketiga udah jelas. Kalau yang satu, insya Allah mau dipanggil Allah, tinggal tunggu waktu. Karena untuk melaksanakan ibadah haji saat ini, walaupun hartanya ada, kalau belum panggilan, harta ada, fisik ada, tapi kesempatan sudah daftar, kita masih menunggu waiting list. Berapa tahun waiting listnya? Sampai 20 tahun. Bahkan ada satu tempat di Jawa Barat sampai 40 tahun, 50 tahun. Termasuk kami sendiri mendaftar untuk pembimbingan tahun 2016, 34 baru. Subhanallah. Nah, tapi kalau kita ada niat, ada jalan, insya Allah. Saat ini kurang lebih jamaah haji Indonesia 241.000 akan memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Bahwa ibadah haji adalah 60% ibadah fisik. Karena itu tiga, harta sudah ada untuk membawa. Karena untuk melaksanakan ibadah haji harus memiliki harta, baik plan atau baik laut dan sebagainya, harta. Ibadah haji kerjaan fisik karena 60% ibadah fisik. Dari mulai apa? Tawaf 7 putaran fisik. Sa'i 7 putaran fisik. Wukuf di padang Arafah, semuanya fisik. Sehingga harus orang yang mampu istiqamah. Kalau fisik tidak ada, ya pemerintah tidak mengizinkan. Kondisi walaupun lanjut usia tapi harus dicek fisik. Karena itu pemerintah Indonesia memberangkatkan jamaah haji didampingi oleh tim medis dari kesehatan. Karena untuk mengetahui, jangan sampai udah ikhtiar, udah bagus ikhtiarnya agar dia menjaga kesehatan dan sebagainya. Tapi kalau Allah memanggilnya, Allah menghendaki lain, itu lain urusan. Karena soal kematian di sana, jangankan yang rentan, yang muda pun bisa terjadi, karena itu adalah rahasia Allah sebenarnya. Tapi sudah ada ikhtiar dari sini bahwa yang berhak, yang boleh melaksanakan ibadah haji adalah orang yang secara fisik bisa melaksanakan ibadah fisiknya, karena haji adalah syarat dengan ibadah fisik. Ilmu, harus memiliki ilmu. Haji untuk melaksanakan tawaf harus 7 putaran. Sampai di sana tidak melaksanakan tawaf ifadah, sampai di sana tidak melaksanakan wukuf di padang Arafah, ya tidak melaksanakan ibadah haji. Walaupun di sana 1 bulan, 2 bulan tidak melaksanakan ibadah haji. Al-hajju Arafah. Al-hajju adalah wukuf di padang Arafah. Dan apa sih, kenapa sih begitu berat melaksanakan ibadah haji? Karena jaminannya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Al-hajju mabrurun laisa lahul jazaa'u ilal jannah. Haji yang diterima, haji yang tidak dinodai, dikotori dengan wala rafasa, wala jidala, wala fusuqa, insyaallah tidak ada balasan yang setimpal kepada jamaah yang melaksanakan ibadah yang diterima kecuali surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang sudah melaksanakan ibadah hajinya haji mabrur, amin. Dan kita yang belum melaksanakan ibadah haji, Allah segera memanggilnya dan Allah memberikan karena rezeki, kesempatan sehingga kita mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima, melengkapi dan
kita termasuk hamba-hamba Allah yang insya Allah dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.